Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 mata kuliah Seminar Akuntansi Keuangan. Kami beranggotakan 6 orang, antara lain Agnes Murdiati Jatayu dengan NIM 2019-1-2007, Aprilia Resida Cici Lusari dengan NIM 2019-1-2009, Aprilia Helena Cameo dengan NIM 2019-1-2010, Sri Wahyuni dengan NIM 2019-1-2042, Feli Joan Alexandra 2019-1-2047, dan yang terakhir Geri Nicholas Alianto dengan NIM 2019-1-2051. Di sini kami akan membahas tentang manajemen laba yang diangkat menjadi topik jurnal yang akan kami review. Teman-teman sebelumnya harus tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan manajemen laba. Jadi, manajemen laba merupakan salah satu strategi dalam akuntansi untuk mengetahui kondisi suatu perusahaan dan kinerja perusahaan tersebut. Manajemen laba digunakan untuk membuat laporan keuangan yang baik dengan tujuan para investor memiliki pandangan yang positif dan tentunya tertarik untuk membeli saham di perusahaan tersebut. Marilah teman-teman, untuk lebih lengkapnya kita simak review jurnal berikut ini. Jurnal yang pertama ini berjudul Pengaruh Adopsi IFRS, Penghindaran Pajak, dan Kepemilikan Manajerial terhadap Manajemen Laba. Jurnal ini ditulis oleh Sri Ayem dan Stella Nenden Ongirwalu. Selanjutnya, jurnal ini meneliti tentang apakah adopsi IFRS, penghindaran pajak, dan kepemilikan manajerial mempunyai pengaruh terhadap manajemen laba. Teori yang digunakan dalam jurnal ini adalah teori keagenan. Teori keagenan merupakan hubungan agensi yang muncul ketika satu orang atau lebih mempekerjakan orang lain untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen tersebut. Penelitian ini melibatkan 15 perusahaan dengan total sampel akhir sebanyak 55 laporan keuangan. Perusahaan yang digunakan sudah terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia periode 2014 sampai 2018. Kemudian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan adopsi IFRS, penghindaran pajak, kepemilikan manajerial, dan return of asset atau ROA berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan indeks LQ45 yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018. Dalam penelitian ini, perusahaan yang telah mengadopsi IFRS mempunyai kesadaran untuk semakin memperbaiki laporan keuangan yang disajikan dari periode sebelumnya dan semakin menekan terjadinya perilaku menyimpang seperti penghindaran pajak dan manajemen laba. Selanjutnya, jurnal yang kedua ini berjudul Pengaruh Profitabilitas terhadap Manajemen Laba, Studi Kasus pada Bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 sampai 2018. Jurnal ini ditulis oleh Kurnia Cahya Lestari dan S.Oki Wulandari. Selanjutnya, jurnal ini menganalisis pengaruh profitabilitas yang diukur menggunakan return of asset, return of equity, dan net profit margin terhadap manajemen laba pada perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2017. Populasi yang digunakan dalam jurnal ini yaitu perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2017. Dan sampel yang digunakan adalah 23 perusahaan pertambangan. Kemudian untuk teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari website resmi BEI atau idx.co.id. Pembahasan selanjutnya adalah hasil penelitian. Hasil dari penelitian ini adalah profitabilitas dengan pengukuran ROA dan ROE berpengaruh positif terhadap manajemen laba pada perbankan.
yang terdaftar dalam BEI periode 2016 sampai 2017. Semakin tinggi tingkat ROA dan ROE akan meningkatkan praktik manajemen laba pada perbankan. Sedangkan net profit margin atau NPM berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak pada perbankan yang terdaftar pada BEI periode 2016 sampai 2017. Hal ini terjadi karena pihak manajer menghindari tuntutan untuk memperoleh laba yang lebih tinggi di masa mendatang. Maka dari itu, manajer mengatur angka penjualan supaya tingkat laba yang diperoleh menggambarkan peningkatan yang stabil. Selanjutnya kita akan membahas jurnal yang ketiga. Jurnal yang ketiga ini berjudul Manajemen Laba, Tata Kelola, dan Nilai Perusahaan. Jurnal ini ditulis oleh Sevin Winarta, Iren Natalia, dan Dedi Sulistiawan. Pembahasan selanjutnya adalah tentang jurnal. Jurnal ini meneliti tentang apakah manajemen laba dan praktik tata kelola perusahaan mempengaruhi nilai perusahaan pada suatu perusahaan. Penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa praktik manajemen laba yang terjadi akan memberikan pengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Akan tetapi, di penelitian yang lain menyebutkan bahwa ketika pihak manajemen melakukan tindakan manajemen laba, maka akan memberikan pengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah emiten yang terregistrasi pada BEI periode 2017 sampai 2019. Sumber data yang digunakan diambil dari laporan keuangan tahunan pada website BEI, sedangkan untuk pengambilan sampel yang dipakai adalah purposive sampling. Yang selanjutnya adalah hasil penelitian. Hasil penelitian jurnal ini menunjukkan bahwa manajemen laba mampu meningkatkan nilai perusahaan. Hal ini terjadi karena kegiatan manajemen laba memberikan investor pandangan yang baik dalam menilai perusahaan. Kemudian dilihat dari kepemilikan institusional ternyata mampu melemahkan praktik manajemen laba, sedangkan kepemilikan manajerial dianggap tidak mampu memoderasi manajemen laba dengan nilai perusahaan. Selain itu, komisaris independen juga dianggap tidak mampu untuk melemahkan manajemen laba. Hal ini dapat terjadi karena ketentuan minimum komisaris independen dirasa belum mampu untuk mendominasi dan memberikan pengaruh dalam pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris. Nah, itu tadi beberapa penjelasan mengenai manajemen laba yang telah kami rangkum dari 3 jurnal. Sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan melalui video ini. Semoga dapat menambah ilmu baru bagi kita semua ya. Kami dari kelompok 6 mengucapkan terima kasih dan memohon maaf apabila ada salah kata. Sampai jumpa lagi.